Selamat datang di channel Irfan Fun. Pada kesempatan ini kita akan belajar aplikasi Microsoft Access dengan tema membuat aplikasi ID card karyawan. Nah, untuk yang baru bergabung dan baru menyaksikan materi ini, agar dapat menyaksikan materi-materi dasar Microsoft Word Access. Dan untuk yang baru bergabung juga jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, share, dan juga memberikan komentar agar channel yang mengandung unsur pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, kita akan belajar membuat aplikasi ID card karyawan menggunakan Microsoft Word Access. Setelah langkah pertama yang harus kita lakukan, kita membuat tabel terlebih dahulu. Untuk membuat tabel, pilih Create, lalu pilih tabel. Nah, di sini tabelnya sudah saya buat. Nama tabelnya adalah T karyawan. Nah, di mana dalam tabel T karyawan ini file yang saya gunakan yang pertama ID karyawan, kemudian nama jabatan, masa berlaku, dan juga foto. Nah, untuk ID karyawan ini data tipenya saya gunakan number dengan datanya itu sebagai primary key ya. Nah, kemudian nama itu soft text, jabatan juga short text, time dan foto. Di sini saya gunakan attachment karena kita akan melampirkan file di dalam data yang kita buat. Nah, jika sudah, jangan lupa ini disimpan. Nah, selanjutnya kita akan membuat from. Kita pilih menu create, lalu kita pilih from design saja. Yang kita pilih from design karena kita akan membuat desain from dari awal. Nah, jika kemudian kita pilih menu desain, lalu pilih menu add, exciting field, karena kita akan menambahkan file pada from yang saat ini kita akan buat. Nah, di sini akan muncul file list ya. Nah, di sini akan ada nama tabel yang kita buat, kita klik. Nah, di sini kita masukkan satu persatu, kita pindahkan, kita drag seperti ini. ID karyawan, nama, kemudian jabatan, setelah itu masa berlaku, dan juga foto. Nah, seperti ini. Nah, untuk jabatan ini kita rubah ke bentuk combo box ya, karena nanti di jabatan ini akan dibuatkan opsinya yaitu karyawan dan juga manajer, seperti itu ya. Nah, ini kita klik kanan pada jabatan ini yang pada filenya, lalu pilih change to combo box. Nah, seperti ini sehingga tampilannya berubah ya. Nah, kemudian masuk ke properti sheet-nya, kemudian pilih tab data, lalu pada row score-nya ya, ini kita ganti menjadi default leads. Nah, lalu pada row score-nya ini titik 3 ini kita klik seperti ini. Nah, di sini kita akan membuat list time-nya. Nah, yang pertama untuk opsi yang akan dipilih adalah manajer. Setelah itu karyawan. Lalu kita pilih oke ya. Nah, di sini ada default file. Kita bisa tentukan kalau misalkan yang akan ditampilkan di combo box ini manajer atau karyawannya, tapi dalam hal ini kita kosongkan saja untuk default file-nya. Nah, kalau sudah pilih oke.
kita simpan, kemudian ganti namanya menjadi from karyawan. Sekarang oke. Nah, sekarang kita akan lihat dulu bagian combo box ini. Nah, kita perhatikan di bagian jabatannya ya. Nah, di sini ada diberikan pilihan manajer atau karyawan. Jadi ini tidak kita ketik secara manual, namun sudah disediakan pilihannya. Nah, kalau kita lihat formnya ini akan masih belum selesai. Sekarang kita akan desain sama seperti yang saya tampilkan di awal tadi. Bentuk desainnya ya. Kita kembali ke menu desain. Kita atur desainnya dulu. Oke, kita akan desain tampilan formnya ya. Nah, saya menggunakan rectangle, yang menggunakan rectangle ini untuk background belakangnya. Nah, di sini saya akan pilih backgroundnya, yang misalkan backgroundnya itu warnanya misalkan nah ini misalkan ini contohnya saja ya, kuning. Ini kita bisa sesuaikan mau warnanya seperti apa. Nah, di sini posisinya kita rubah ke send to back ya, jadi dia di belakang daripada file-file yang kita gunakan. Nah, sekarang kita akan susun satu persatu biar terlihat lebih rapi. Baik, kira-kira tampilannya seperti ini. Nah, di sini saya menambahkan 2 buah button navigasi ya, dan juga beberapa button tambahan seperti misalkan tambah data, ubah data, hapus data, dan juga tutup. Dan juga untuk tambah data dan ubah data dan hapus data, namun yang akan saya jelaskan di sini yaitu untuk cetak kartu dan juga laporan. Nah, karena dicetak kartu ini nanti data yang dicetak adalah data yang nah, kira-kira bentuk susunannya seperti ini. Nah, untuk bentuk tulisan, jenis tulisan dan warnanya ini dapat kita ganti di menu home ya, jadi bisa kita sesuaikan. Contohnya seperti ini, yang awalnya kan berwarna hitam dan dapat kita ganti menjadi juga agak ketebalan seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman sesuaikan saja bagaimana modelnya ya. Kita pilih menu desain, lalu pilih button, terus nah kita pilih button, letakkan di sini depan file ID karyawan. Nah, kita pilih kategorinya rekor navigation, yang maksud saya lalu pilih go to previous record. Nah, kita gunakan yang picture saja. Next, lalu pilih finish. Nah, kita kecilkan sedikit, kemudian kita pilih button kembali, letakkan di sini. Setelah itu pilih record navigation tetap, pilih actionnya go to next record. Nah, ini tetap kita pilih picture next finish. Nah, lalu kita agar terlihat lebih rapi tampilannya, daripada text record ataupun go to previous record ini untuk menggerakkan kita ke data-data yang kita simpan dalam tabel karyawan. Nah, lalu tambahkan button pendukung lainnya, yaitu misalkan yang pertama itu tambahkan data. Terus nah, kita pilih record operationnya ya, add now record. Nah, teksnya kita ganti menjadi tambah data. Next, nah dapat kita ganti atau kita sesuaikan namanya. Nah, di sini kan agar saya tidak repot, saya menggunakan nama yang sudah ada saja di finish. Tambah data, lalu
ubah data yang tetap dengan record operation. Di sini kita pilih save record next, ubah data, terus next lagi. Setelah itu kita pilih record operation kembali. Ini kita ambil actionnya yang delete record next. Di sini kita ganti namanya hapus, lalu finishkan saja. Nah, setelah itu tambahkan satu button untuk menutup aplikasinya. Nah, kita pilih from operation untuk kategorinya, lalu di sini close, from next. Di sini kita ganti namanya tutup. Terus kita finishkan saja. Kita sesuaikan seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian kita tambahkan keterangannya ya untuk header daripada form yang kita buat. Nah, di sini saya akan gunakan label pada menu desain. Kita letakkan seperti ini. Nah, lalu kita buat tulisannya aplikasi. ID card karyawan. Ini kita ganti jenis tulisannya ya. Warnanya juga kita rubah supaya lebih rapi. Nah, untuk jenis tulisan ini kita dapat tentukan atau kita sesuaikan sendiri ya teman-teman. Mungkin seperti itu. ID card karyawan. Kemudian di bagian atau di bawah foto ini ya, kita tambahkan button. Di sini ada 2 buah button, yaitu yang pertama button cetak kartu. Button cetak kartu ini digunakan untuk mencetak kartu atau data secara personal. Oke, saya ulangi dulu. Tambahkan satu button. Nah, ketika muncul komando button wizard seperti ini, kita akan membuat actionnya tersendiri. Nah, di sini kita rubah dulu namanya, cetak, terus ini nanti kita buat actionnya ya teman-teman. Kemudian tambahkan button kembali sama yang ini. Komando button wizard ketika muncul seperti ini kita cancel. Nah, ini kita ganti menjadi laporan. Terus untuk laporan ini ketika diklik, maka yang ditampilkan seluruh data yang kita input di dalam report. Nah, setelah selesai membuat desain atau tampilan form seperti ini, selanjutnya kita akan membuat report. Nah, sebelum membuat report, kalau misalkan ini kalau ingin mengganti background color di form yang kita buat, ya silahkan diganti atau disesuaikan dengan keinginannya ya teman-teman. Nah, sebagai contoh di sini saya akan mengganti dengan warna yang seperti ini. Nah, kemudian jika sudah, jangan lupa disimpan ya teman-teman. Nah, kemudian di dalam form ini juga kita perhatikan untuk property setnya. Selection tipenya kita pilih from. Outdoor yana untuk pop up nya kita pilih yes. Seperti ini ya teman-teman sekalian. Kita simpan dulu. Nah, sekarang kita coba jalankan. Nah, sekarang kita akan coba mengisi satu datanya ya sebagai bukti. Kemudian untuk namanya misalkan contohnya seperti ini saja ya. Jabatannya seorang manajer. Masa berlaku kartunya 17 bulan 1 2024. Nah, kemudian fotonya kita cari
Kita klik seperti ini add, terus kita pilih foto yang ingin kita pasang. Nah, saya pilih foto latar biru, itu muka saya teman-teman. Lalu oke. Nah, kemudian kita tambahkan kembali data, misalkan 2 orang ya. Nah, ini kan sudah saya sudah menjadi manajer, terus kita ingin menambahkan satu lagi. Sekarang kita akan tambahkan karyawannya, misalkan Antonio. Masa berlaku kartunya yaitu bisa kita sesuaikan menurut hati teman-teman ya. Jangan lupa tambahkan juga foto. Saya ambil foto dari Google, terus oke. Sekarang sudah ada data, ada 2 data. Nah, kita akan lihat navigasi butonnya prevision record untuk ke record sebelumnya. Kemudian next record untuk ke Nah, kalau misalkan record ada data yang yang tadi. salah, Mungkin seperti teman-teman, kalau misalkan ada data yang salah, kita Antonio ini namanya kurang lengkap. Misalkan Antonio Putra misalkan. Nah, lalu ubah data, maka data akan secara otomatis terupdate. Nah, ini akan button cetak kartu dan laporan masih belum selesai dibuat atau aktionnya belum diisi. Nah, sekarang kita akan isi aktion pada cetak kartu dan juga laporan. Nah, sebelum aktionnya kita isi, kita harus membuat reportnya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, pertama kita akan buat report untuk laporan. Kita akan membuat report pertama kita klik dulu tabel karyawannya, lalu pilih menu create. Setelah itu pilih report. Ini yang diklik ya teman-teman. Pastikan reportnya, maksudnya pastikan tabel karyawannya sudah kita klik seperti ini dan sudah aktif. Setelah itu kita ke menu desain cut. Selanjutnya kita akan membuat report. Nah, pada tabel ini kita klik terlebih dahulu. Setelah itu pilih menu create, kemudian pilih menu report. Klik seperti ini. Nah, akan secara otomatis tampilan desain report tabel karyawan akan ditampilkan. Terus nah, kalau misalkan kita merasa desain tampil report ini kurang bagus atau kurang menarik, kita dapat mendesainnya ulang ya teman-teman. Ini cara mendesain ulangnya, klik kanan lalu pilih desain view ya, terus kita lebarkan atau apa kita atur saja teman-teman bagaimana baiknya. Seperti ini misalkan. Nah, ini dapat kita ganti juga laporan. Pokoknya sesuka hati teman-teman saja. Nah, ini warnanya juga dapat kita ganti menjadi warna hitam dan kita tebalkan seperti itu. Ini juga sama biar kelihatan lebih bagus dan menarik ya teman-teman. Nah, jika sudah kita tekan menu save ya, lalu di sini kita ganti menjadi laporan. Oke, sekarang sudah. Nah, kita tutup dulu, kita close. Terus kita klik 2 kali, kembali ke menu atau from karyawannya. Klik kanan desain view, lalu klik button laporan. Kemudian klik kanan lalu pilih build event. Setelah itu akan tampil dialog builder yang kita pilih micro builder. Kemudian oke. Nah, di sini akan muncul macro tools. Pada menu desain ini kita akan tambahkan actionnya ya teman-teman. Lalu cari open report. Terus nah, kemudian report namanya kita pilih yang laporan, karena tadi nama reportnya kita buat dengan nama laporan.
Nah, jika sudah akan tersave. Ini kita close kalau sudah. Nah, sekarang kita akan coba jalankan from karyawannya. Nah, lalu klik laporan. Nah, kemudian laporan karyawannya, klik kanan design view. Lalu pilih order pada property setnya ya. Kemudian pop up-nya kita sesuaikan saja ini reportnya ya. Nah, setelah itu simpan. Oke, kita aktifkan kembali from karyawannya. Nah, kita masuk atau pilih menu create. Setelah itu kita akan membuat reportnya. Nah, kalau sekarang kita tidak perlu menggunakan itu, kita akan pilih langsung report design karena kita akan mendesain dari awal. Terus, nah, disajikan atau ditampilkan halaman. Setelah itu report design seperti ini. Kita tambahkan file yang terdapat pada tabel karyawan dengan memilih menu add extracting fields. Ini pada menu desain. Nah, kita masuk satu persatu. Terus seperti ini tampilannya, ID karyawan, nama, jabatan, dan masa berlaku dan juga foto. Nah, seperti ini. Kemudian agar tampilannya lebih bagus, lebih rapi, kita dapat menggunakan gambar. Untuk memasukkan gambar pada report, kita pilih menu desain lalu pilih image. Nah, kita letakkan di sini. Terus kita pilih gambarnya. Sudah saya desain atau saya download dari internet untuk lalu oke. Nah, kita perhatikan agar gambar ini bisa sesuai, geser seperti ini. Terus properti saatnya kita perhatikan ya untuk formatnya. Bagi zoomnya kita pilih yang straight seperti ini. Sys mode-nya kita pilih stretch, lalu seperti ini. Terus selanjutnya kita akan atur file-file yang akan kita simpan di gambar atau desain ID card tersebut. Nah, pastikan gambar di posisinya berada di belakang. Klik kanan kemudian pilih send to back. Kita masukkan gambarnya satu persatu seperti ini. Kemudian nama. Terus labelnya tidak, yang dimasukkan itu adalah file-file yang kita tadi seperti jabatan, nama, kemudian masa berlakunya. Masa berlaku kita taruh di sini saja agar supaya lebih jelas. Kemudian ID card karyawan kita hapus saja. Nah, silahkan kita desain dulu atau kita rapikan tampilannya supaya terlihat lebih bagus. Kita rapikan seperti ini. Kemudian pada property set atau masing-masing file ini, untuk backstage-nya kita transparankan semua. Nah, sama file ini juga kita transparan. Untuk backstage-nya begitu juga edit in transparan. Nah, untuk masa berlaku ini kita ganti warna putih saja. Terus jenis tulisannya, terus backstage-nya kita pilih transparan, kita tebalkan,
kemudian kita miringkan, atur posisinya supaya berada di tengah. Terus ID cardnya kita tambahkan keterangannya. Nah, untuk menambahkan keterangan dapat memilih menu desain lalu tambahkan label, letakkan di sini untuk keterangannya, misalkan keterangan ID number, ID number, terus kita perbaiki, posisikan dengan baik supaya tampilannya lebih menarik dan cantik. Kemudian home kita akan perbarui, ini warna hitam, pokoknya kita copy terus posisikan di posisi yang baik. Kita ganti warna putih. Nah, di sini kita ganti menjadi berlaku seperti ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita rapikan agar terlihat lebih rapi. Kemudian kita akan tambahkan satu gambar baru lagi, ini untuk login. Cover depan, sekarang cover belakangnya. Nah, yang ini kita copy saja gambar yang ada, terus kita pastekan ke samping menggunakan kontrol copy paste. Nah, lalu gambar ini kita ganti dengan gambar yang sudah kita buat. Nah, kebetulan ini saya download ya, jadi saya tidak desain karena sudah ada memang gambarnya. Terus kita copy, kita ganti, pilih insert image, lalu kita cari gambar nah seperti ini tampilannya teman-teman. Perhatikan tadi kan kita pilih transparan, kemudian untuk border stylenya awalannya solid, itu harus kita pilih ke transparan. Nah, jabatan juga sama, border stylenya transparan. ID number atau ID karyawan ini kita ganti ke transparan semua, termasuk untuk masa berlaku juga pilih transparan. Nah, kemudian form yang sudah kita susun atau report yang sudah kita seperti pokoknya tampilannya, terus kita simpan. Nah, ini kita ganti namanya menjadi ID card. Oke, close. Lalu kita lihat hasilnya. Baik, kalau teman-teman ingin mencetak, kita bisa cetak kartunya. Nah, ketika cetak kartu misalkan nama karyawan itu, kita bisa cetak dan akan muncul. Nah, seperti ini cara teman-teman. Mungkin cukup sekian video pembelajaran kita mengenai aplikasi ID card karyawan. Lebih dan kurangnya teman-teman mohon dimaafkan. Terus bagi teman-teman yang ingin belajar mengenai komputer, silakan hubungi saya. Baik, cukup sekian video pembelajaran kita hari ini. Saya akhiri dengan ucapan Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Kau yang terindah, engkaulah anugerah sepanjang hidupku. Bahagiaku sederhana, jalani semua cerita cinta kita, berbagi suka dan duka. Bahagiaku sederhana.
yang terindah, engkaulah anugerah sepanjang hidupku. Bahagiaku sederhana, jalani semua